Halo teman-teman, namaku Malik. Kemungkinan besar setiap orang yang pernah nonton YouTube dan tahu kalau di YouTube itu ada AdSense di mana kita bisa dapat pemasukan dari situ, pasti kepikiran buat bikin channel YouTube-nya sendiri. Namun masalahnya, kita sama-sama bingung di mana sih atau gimana sih cara memulainya. Dan aku juga ngerasain hal yang sama. Di video kali ini, aku mau coba bahas masalah apa sih yang bikin memulai itu jadi kerasa gitu rumit menurut pendapatku pribadi. Jadi langsung aja. Menurutku ada dua masalah yang membuat kenapa memulai itu menjadi begitu rumit. Dua masalah tersebut adalah masalah pola pikir dan masalah teknis. Menurutku yang paling penting untuk segera diselesaikan adalah masalah pola pikir. Jadi mari kita langsung bahas. Yang pertama, manusia itu mencintai yang namanya kesempurnaan. Saking cintanya manusia terhadap kesempurnaan, kita mengenal istilah perfeksionis, sebuah istilah yang menggambarkan bahwa saking cintanya seseorang terhadap kesempurnaan, saking terobsesinya seseorang mengejar kesempurnaan, saking terobsesinya orang itu, banyak pekerjaannya tidak selesai karena merasa sebuah pekerjaan belum terlalu sempurna. Untuk kesempurnaan sendiri sebenarnya nggak ada masalah dengan memiliki rasa kesempurnaan, karena tanpa rasa kesempurnaan ya kita ngerjain sesuatu pasti asal-asalan, bener-bener ya udahlah asal kelar gitu. Jadi sebenarnya dalam kadar tertentu kesempurnaan itu bagus, ya untuk kita bagus itu dalam kadar tertentu. Namun ketika kesempurnaan itu datang dalam jumlah yang berlebihan, disitulah masalah datang. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah pola pikir tentang kesempurnaan ini, bukan dengan menghilangkan rasa tersebut, tapi dengan mengatur kadarnya. Gimana caranya? Sebenarnya simpel, untuk mengatur kadar kita dalam mengerjakan sesuatu agar gak usah ngejar kesempurnaan itu dengan sebuah kalimat klasik mungkin ya. Kamu juga mungkin udah pernah dengar ya. Kalimatnya itu adalah done is better than perfect. So, dengan kita memaknai kalimat tersebut, harusnya kita tahu kalau iya sempurna itu bagus, tapi terlalu mengejar kesempurnaan sampai kamu nggak pernah ngupload karya kamu, misalkan kalau dalam konteks YouTube, itu juga nggak bagus. Jadi ya kerjain semaksimal mungkin. Pasti ada cacatnya, tapi itu bukan buat nunda kamu, itu bukan buat jadi alasan kamu nunda ngupload gitu. Jadi yang sekarang upload dulu, ntar video selanjutnya evaluasi biar lebih baik gitu ya. Masalah pola pikir yang kedua itu adalah memiliki ekspektasi terlalu tinggi dengan kalimat konten kreator. Tentunya kita sering ngelihat kalau konten kreator tuh videonya bagus-bagus, pembahasannya tuh kayak berat-berat, orangnya pinter-pinter, rajin baca, semuanya tuh kayak bagus semua gitu di konten kreator. Dan menurutku memiliki ekspektasi yang tinggi itu ya bagus kalau dalam artian kalau itu memicu semangat kamu, kalau itu dengan mengekspektasikan seperti kamu jadi semangat, ya bagus. Cuman kalau misalkan dengan ekspektasi itu kamu malah jadi gak bersyukur dengan apa yang kamu punya, kamu ngerasa alat yang kamu punya itu kurang buat memproduksi sebuah konten, kayaknya mending ekspektasinya harus segera diturunin karena faktanya jadi konten kreator juga nggak semudah itu. Kalau kamu misalkan orang yang terlalu santai, ya nggak akan ada video yang kelar karena yang kamu sendiri yang ngatur deadline video kamu, kamu sendiri yang nentuin kapan mau upload ke YouTube, gitu kan. Jadi ya untuk menyelesaikan masalahnya, kalau misalkan memang dengan ekspektasi tinggi itu kamu malah jadi menunda-nunda, rendahin aja ekspektasinya. Faktanya memang nggak semua konten kreator seperti itu kok. Mungkin yang perlu diingat itu adalah sebuah kalimat, ada sebuah istilah yang ngomong kalau perjalanan 1000, nggak, bukan 1000 sih, perjalanan 10.000 langkah itu dimulainya dari satu langkah. Maksudnya ya kamu nggak perlu mulai dari 1000, kamu kalau misalkan memang kamu faktanya dari nol ya mulai dulu ke angka 1 gitu loh. Mulai langkah pertama kamu dan nanti tanpa kamu sadar kamu bakal ada di angka ke 1000 kamu. Ingat sekali lagi kalau done is better than perfect. Jadi mulai dulu dengan apa yang kamu punya, mulai dulu sekarang. Lanjut ke masalah teknis. Yang pertama mungkin ini yang aku rasain ya, kayak nggak pede gitu kalau dengerin suara sendiri.
Dan beberapa video yang aku tonton, ya faktanya memang suara yang kita dengar melalui rekaman itu adalah suara yang orang lain biasa dengar ketika ngobrol sama kita. Dan kamu nggak usah malu karena ya mungkin nggak biasa sih, tapi nggak usah malu karena faktanya juga selama ini orang-orang tuh ngobrol sama kita, yang mereka dengar itu adalah suara yang kita dengar melalui rekaman. Jadi suara via rekaman itu adalah suara yang orang lain dengar gitu loh. Dan ya apa orang-orang menghina kita dengan apa orang-orang menghina kita saat ngobrol dengan kita, kan enggak gitu. Jadi ya udah gitu, biarin aja, mungkin belum biasa aja. Ya kalau misalkan tips tambahan, karena belum biasa dengerin suara sendiri via rekaman, jadi biasain aja. Ntar juga kalau udah biasa, cuek kok ya. Coba aja balik lagi tadi kan, orang-orang juga nggak ngeledek suara kita pas kita ngobrol gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin lah untuk suara. Dan masalah teknis yang kedua ya, biasanya tuh nggak tahu cara ngedit video. Di sini sebenarnya masalahnya juga cukup krusial. Kalau misalkan nggak tahu kan sebenarnya tinggal cari tahu ya di YouTube, tinggal searching kayak tutorial ngedit video di aplikasi A gitu. Itu kan juga udah banyak yang ngasih tutorialnya di YouTube. Tapi kalau misalkan masalahnya lebih mendasar, kayak keengganan untuk belajar, kalau kamu memang orang yang nggak mau belajar, kamu, maaf banget ini aku harus sedikit kasar, kamu mungkin nggak cocok buat jadi konten kreator. Karena ketika kamu memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator, kemauan untuk belajar tuh udah kayak sepaket gitu. Kamu harus terus belajar karena ya dari konten yang kamu upload ke YouTube itu ada pertanggungjawabannya, dan ya dari situ kamu akan harus terus belajar hal-hal baru lagi gitu. Jadi ya kalau misalkan masalahnya di enggak mau belajar, aku nggak tahu sih harus kayak gimana, cuman ya dipaksain aja harus belajar. Mau nggak mau konten kreator menurutku itu harus terus belajar ya. Tapi kalau misalkan masalahnya memang ya nggak pernah nyoba ngedit, ya dicoba dulu gitu. Toh juga kamu jadi konten kreator ngupload di YouTube tuh nggak perlu bisa ngedit kayak editor film Marvel yang efeknya tuh keren gitu. Biasa aja gitu. Maksudnya video aku juga nggak banyak editan, paling zoom, udah. Jadi ya gitu ya. Dan ya alasan selanjutnya sebenarnya aku nggak tahu ya, karena tiap orang itu bisa punya alasan yang beda-beda. Jadi mungkin dua masalah pola pikir tadi itu ya dua masalah pola pikir yang aku alamin, dan dua masalah teknis tadi juga dua masalah teknis yang aku alamin. Jadi ya mungkin itu aja sih kalau misalkan dari pribadi aku sendiri yang aku rasain, yang bikin kenapa mulai YouTube itu susah ya alasan-alasan tadi. Kalau misalkan kamu punya alasan lain yang emang nggak tahu harus diselesaikan, coba aja tulis di komen, mungkin teman-teman lain bisa ngasih solusi gitu loh. Itu aja mungkin buat video YouTube kali ini. Em, Sekarang mungkin coba tanyain aja ke diri sendiri, alasan apa yang bikin kamu nggak mulai bikin konten YouTube sendiri. Itu aja. Makasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa.